Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami kembali mau belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami mengenai jalan Tuhan. Supaya jalan itulah yang kami tempuh, supaya kami tidak salah. Tolonglah kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, ayat ini pernah ada lagunya ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu, hidup kita di waktu yang lalu, kalau kita sekarang berada di hari Selasa ini, tanggal 19 Maret 2024. Maka satu hari sebelumnya lah, kita katakanlah kemarin tuh tanggal 18 hari Senin, dan kemudian mundur ke belakang sana, itu telah menjadi sejarah. Ya, sudah menjadi sejarah hidup kita, sudah ada di belakang sana. Nah kadang-kadang ketika kita hidup di hari ini dan kita melihat lagi kehidupan kita di belakang sana yang sudah masuk dalam sejarah itu, kadang-kadang kita mengatakan begini, wah kalau saja saya begini, kalau saja kita begini, maka begini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saja itu ya sebetulnya di dalam Alkitab itu nggak ada ya Bapak Ibu, kalau saja. Karena apa? Karena hidup kita itu, perjalanan hidup kita di masa lalu sampai sekarang, itu perjalanan sejarah bersama Tuhan. Artinya begini, sejarah itu adalah mata rantai antara perbuatan Allah dan manusia. Jadi mata rantai ya, berhubungan antara perbuatan Allah dan kita manusia gitu. Jadi sejarah itu adalah perbuatan Allah yang ditanggapi secara positif atau negatif oleh kita manusia. Jadi ada perbuatan Allah berbuat, lalu kita menanggapi. Tanggapan kita terhadap perbuatan Allah ini apakah bersifat positif atau bersifat negatif. Dan tanggapan kita itu dalam bentuk perbuatan kita manusia. Ya lengkap ya menurut saya, perbuatan baik itu kata-kata maupun tindakan-tindakan kita. Contohnya, ketika Tuhan menolong kita di waktu lalu, ya, apa respon kita? Itu kan perbuatan Tuhan menolong kita itu berarti perbuatan yang baik, yang positif kan Bapak Ibu? Nah, respon kita apa terhadap perbuatan Tuhan itu? Apakah kita meresponinya dengan bersyukur, berarti positif? Atau kita cuek-cuek saja? Bahkan kita bersungut-sungut atas perbuatan Tuhan, berarti ini negatif. Nah, setelah itu ini menjadi sejarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sejarah itu adalah ungkapan ketaatan kita atau ketidaktaatan kita terhadap perbuatan Allah. Akan terlihat di belakang sana tuh, sejarah perjalanan hidup kita ini mengungkapkan apakah kita ini taat kepada Tuhan atau kita tidak taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita melihat ke belakang sana kehidupan kita merenung-renungkan, kita ingat-ingat, nah itu hidup kita itu adalah tanggapan kita terhadap perbuatan Allah. Apakah positif, apakah negatif. Nah yang menarik adalah Bapak Ibu yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetap langkah-langkah orang. Tapi orang itu yang hidupnya berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Di sini mau mengatakan begini. Jalan hidup kita itu diperhadapkan
dengan banyak pilihan atau diperhadapkan dengan banyak simpang gitu ya. Simpang mau pergi ke sana atau ke situ atau ke sana atau ke sini gitu ya Bapak Ibu, banyak sekali. Seringkali membingungkan kita gitu ya. Duh, bikin apa nih? Pilih yang mana? Dan bisa saja terjadi kita pilih yang salah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Namun yang menarik adalah bahwa di dalam perjalanan hidup kita, itu ada tangan Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan yang ajaib itu, Dia memulihkan arah langkah kita. Atau Dia yang menuntun arah langkah kita kepada arah yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu kadang-kadang kita nggak nyangka ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang sih saya juga merasa, aduh, kalau ingat lagi, saya udah jalan salah nih, udah pilih salah, kayaknya nggak tepat begitu loh. Jadi bisa saja kita menghayal, oh kalau seandainya saya pilih ini, oh kalau seandainya begini maka akan begini. Enggak, oke, ada situasi seperti itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita dan tangan Tuhan yang ajaib itu bisa memulihkan arah langkah kita kepada arah yang terbaik bagi kita sesuai dengan yang Tuhan Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita anak-anak. Karena Tuhan selalu menginginkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, dari firman ini mengajak kita dan meneguhkan kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita anak-anaknya. Dan Tuhan minta juga supaya kita melakukan apa yang Tuhan berkenan. Supaya Tuhan juga berkenan kepada kita. Kadang-kadang memang Bapak Ibu, kita tanpa sadar di dalam keterbatasan kita tidak bermaksud jahat, tapi bisa saja kita salah pilih atau salah jalan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan menuntun, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita anak-anaknya. Maka mari kita berserah kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan untuk jalan hidup kita. Kita terus melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita memutuskan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan hidup kami telah menjadi sejarah di waktu yang lalu. Bagaimana respon kami, tanggapan kami terhadap perbuatan Tuhan. Itu sudah berlalu. Tetapi di hari ini Tuhan, kami mohon, Engkau Allah yang baik itu, yang telah mengarahkan hidup kami, sehingga sampai pada hari ini. Tolonglah supaya kami menjadi anak-anak yang tepat di dalam merespon Tuhan, di dalam merespon perbuatan-perbuatan Tuhan. Supaya kami merespon dengan benar, memberikan respon yang positif, respon yang baik atas perbuatan Tuhan terhadap diri kami. Supaya Tuhan ketika kami mengenang kembali secara hidup kami bersuka cita karena Tuhan telah mengarahkan hidup kami. Dan kami juga percaya bahwa ke depan sana Tuhan juga yang menetapkan langkah-langkah hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.